Ya, tadi kita sudah sampai bahwa ternyata ketika kita melihat ini dalam sebuah kekayaan sastra, sekali lagi ya, pendekatan dengan kita melihat struktur kiastik ini, sekali lagi, ini adalah merupakan salah satu, bukan satu-satunya ya, salah satu cara pendekatan kita dalam membaca Alkitab, salah satunya. Jadi waktu kalian dapat mata kuliah yang lain, harus pakai ini, harus pakai yang Pak Heri ajarin. Enggak juga. Ini cuma salah satu kekayaan sastra yang kita bisa lihat, kita bisa pelajari, kita bisa studi di sini. Bahwa narasi itu membentuk kiastik. Siapa yang paling suka dengan struktur kiastik ini? Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel biasanya membuat tulisan-tulisan itu, mereka menggunakan pola namanya pola kiastik. Ya, mereka menggunakan itu. Ya, kalian akan menemukan banyak sekali dalam tulisan-tulisan Yahudi pola-pola kiastik, dan kalau seorang murid sinagog belajar gitu ya dari rabinik, ya dari pengajaran rabinik, pasti belajar juga yang namanya struktur kiastik. Nah, dengan kita belajar struktur kiastik ini apa? Bahwa kita melihat para penulis Perjanjian Lama termasuk Paulus itu tidak lepas dari PL. Jadi PB dengan PL itu masih menyatu gitu ya, jangan dipisahkan. Jangan dipisahkan. Ya, itu sesuatu yang baik adanya. Dan dengan kita melihat pola paralel seperti ini ya, A aksen, BB aksen, CC aksen, lalu kemudian berpusat di D, D-nya itu apa? D-nya ternyata Allah yang granted, Allah yang menjamin keselamatan Paulus. Bahkan kalau kita lihat, para tawanan pun orang-orang yang bersama dengan Paulus ikut-ikutan selamat. Sederhananya gitu. Ya, saya akan lanjutkan. Nanti tugas kalian adalah seperti yang kemarin ya, tolong buat struktur kiastik seperti ini yang sudah saya kirim dalam grup. Nanti kalian coba terjemahkan, bahasakan dalam bahasa kalian. Ya, saya ingin supaya nanti latihan berikutnya semuanya sudah lancar, gitu ya. Karena saya sudah berikan panduan termasuk ayat-ayat kuncinya di sini ya. Perhatikan ayat kuncinya di situ. Ya, misalnya kata ini, kata skapes dengan kata skapen. Oh, diulang ini ternyata bicara tentang apa? Tentang dinggi. Ya, bicara tentang apa? Tentang perahu, skoci, gitu ya. Nah, kita akan coba cermatin lagi dalam struktur kiastik. Nah, kalau kalian lihat di sini, coba sekarang balik lagi ke Alkitabnya. Kita lihat pasal 28 ya. Dalam pasal 28 itu, ya, ini kan bicara tentang apa? Paulus tiba di Malta. Di Malta. Ya. Malta. Kalau kita lihat tadi dalam peta tadi, ya, ini saya tunjukkan sebentar ya, dalam peta tadi. Nah, ini kan, sebentar. Nih, Malta itu di mana? Ternyata dari di sini dia nih. Kan? Nanti sampai di sini nih. Jadi kita bisa bayangin tuh, bagaimana perjalanan tidak mudah. Ya, nanti akhirnya sampailah di Malta di sini. Jadi pasal 27 itu bicara di sini di Malta. Jadi perjalanan dari mana? Yang tadi di sini nih. Lewat ya. Lewat sini ya. Kreta ya, lewatin pantai itu di sana, lalu kemudian sampailah mereka di Malta dengan perjalanan yang tidak mudah itu. Ya, dengan janji yang tadi Allah menyelamatkan Paulus beserta seisi perahu tawanan, ya. Lalu di Malta kalau kita lihat ya, sampai di sini, ini mulai mendekati ke Roma ya, udah mulai dekat sini nih. Ke Italia, Roma, ya, ibu kotanya. Nah, inilah kita disebut bagiannya itu adalah paralel A dengan A aksen, B dengan B aksen, lalu C. Tengah sandwichnya itu C, ya. Daging hamburgernya di tengah itu C. Nah, kalau kita lihat yang A itu menggambarkan apa sih? Menggambarkan ini hospitality. Artinya apa? Keramahan. Keramahan orang-orang, yaitu dalam ayat yang kedua kuncinya kan, coba perhatikan.
penduduk pulau itu sangat ramah, penduduk di Pulau Malta. Ya, mereka sangat ramah, ya. Nah, di sini kan. Lalu paralelnya mana? Paralelnya ini, ayat 11 sampai 15, yaitu kuncinya di ayat yang ke-14. Penggambarannya apa di sana? Hospitality juga. Hospitality-nya dari siapa tapi di situ? Ya. Di sini kan bicara tentang apa kalau di sini? Roma, udah bicara tentang Roma kalau di sini nih. Paralelnya apa? Tentang hospitality juga, keramahan. Yaitu keramahan siapa? Keramahan anggota-anggota jemaat, ya, yang mengundang Paulus tinggal bersama mereka. Ya, hospitality. Ya, mereka ramah. Mereka mengizinkan Paulus untuk tinggal di sana. Nah, kita lihat juga di sini paralelnya bagian yang B. Yang B itu dari ayat 3 sampai 6. Ya, ini bicara tentang apa sih? Bicara tentang miracle, bicara tentang mujizat. Mujizatnya apa di sana? Coba perhatikan. Apa yang Paulus lakukan dalam ayat yang 3 sampai ke 6? Mujizatnya adalah Paulus tangannya digigit oleh ular. Ya kan? Kalau kita lihat di sana, ular beludak, ya, keluar lalu menggigit tangan Paulus. Pada saat itu kan Paulus sampai di Malta, lalu Paulus coba untuk bakar api unggun, ya. Di situ kemudian ada seekor ular memagut tangan Paulus. Yang artinya buat penduduk situ harusnya Paulus mati. Kenapa harus mati? Karena dianggap dalam kepercayaan mereka, ya, berarti Paulus bermasalah dengan seorang dewi, yaitu Dewi Keadilan. Katanya gitu. Dipagut harusnya mati. Tetapi kenyataannya apa? Mujizat terjadi. Paulus tidak mati. Paulus tidak mati. Nah, ini nanti paralel, ya. Miracle ini nanti, mujizat ini nanti paralel dengan di sini, di B aksen, yaitu penggambaran dalam ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Apa di sana? Di sana apa yang terjadi? Di sana yang terjadi adalah ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Lalu apa yang terjadi? Paulus kemudian menumpangkan tangan ke atas orang itu dan orang itu pun sembuh. Terjadi apa? Terjadi lagi mujizat. Jadi kita lihat di sini paralel. Ya, di sini Paulus melakukan mujizat, di sini juga Paulus melakukan mujizat. Ya, tentu Allah yang melakukan mujizat melalui Paulus. Lalu apa sandwichnya daging di ayat 7 ini, di tengah ini? Yaitu apa? Ayat yang ke-7. Yaitu ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramanya selama 3 hari. Jadi kita lihat di sini bicara tentang bagaimana Paulus itu secara ramah diterima. Sebetulnya juga bicara tentang mereka menerima kedatangan Injil sih. Respon. Hospitality, keramahan. Accepted, mau menerima. Welcome to my heart. Selamat datang di dalam hatiku. Tanda petik seperti itu kalau kalian khotbah. Nah, kalian bisa lihat dari mana? Dari pola kiastik namanya. Ya. Jadi ada mujizat di bawah dan di atas di sana. Ya. Demikian juga dengan yang ini. Sekarang kita masuk lagi dalam ayat yang ke-16 sampai 31. Ya. 16 sampai 31. Tolong perhatikan semuanya. Ini bicara tentang apa nih? Ini udah bicara tentang Paulus di Roma. Udah tibalah Paulus di Roma. Sudah tibalah Paulus di Roma. Ya, dalam ayat yang ke-16 di sana, ya. Ayat yang ke-16 di sana digambarkan apa? Ayat yang ke-16. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama seorang prajurit yang mengawalnya. Ya. Jadi di sini Paulus diizinkan untuk tinggal. Ya. Tinggal. Ya, di rumahnya dan juga dikawal oleh seorang prajurit, dikawal. Nanti ini paralel dengan apa? Paralel dengan aksen di bawahnya. Kalau kalian baca dalam ayat terakhir dari ayat 30 sampai 31, coba cermatin. Di sana juga bicara tentang apa? Tentang residence of Paul. Ya, tentang tempat tinggal, itu katakanlah. Ya.
tentang kediaman tempat tinggal Paulus. Ya, ayat 30 sampai 31 di sana bicara tentang apa? Khususnya ayat 30. Ya. Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Kalau dalam bahasa aslinya diulangi nih kata-kata tinggal ini menein dengan enemenein. Enemeneinen. Ini menein, enemeneinen. Ini masih satu akar. Ya. Jadi pola paralelisasi terulang di situ. Dari bagian ini A dengan A aksen. Demikian juga yang B. Yang B ini bicara tentang apa ayat yang ke-20 itu? Bicara tentang Israel. Ya. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Ya, ini kan bicara tentang apa? Bicara tentang ya, karena pengharapan Israel lah maka aku dibelenggu seperti ini. Tapi di B aksen ini bicara tentang apa? Bicara tentang etnesin. Etne itu bicara tentang apa? Etnis semua. Semua bangsa-bangsa lain gitu, bangsa-bangsa kafir disebutnya. Juga akan mendapatkan keselamatan. Itu di mana? Di bagian apa? 28 sampai 29. Kuncinya di ayat 28-nya. Ya kan? Ayat 28-nya, ya. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya telah menjadi berat untuk mendengar, matanya tertutup. Ini bicara tentang apa? Tentang Israel. Yang dalam bagian atas ini dia bilang ya bahwa I wear these chains because apa? Hope of Israel. Karena Israel. Tapi di sini dia bilang apa? Mata orang Israel sudah membuta, telinganya sudah menebal. Supaya apa? Keselamatan itu tersebar kepada etnesin, bukan cuma Israel ya, ini Israel. Israel. Ini etnesin kepada suku-suku bangsa gitu. Ya. Lalu di sini dibilang apa dalam bagian ini? Bagian yang C, kita lihat di sana. Yang C ya, kuncinya di ayat yang ke-22 ya. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Ya. Bagaimana sekarang Paulus menantang ya kan? Bagaimana Paulus ditantang di situ ya? Bagaimana menurut pendapatmu? Ya. Setelah ini apa? Mau mendengar ya, mau mendengar. Di sini juga nanti kata mendengar itu ya, mendengar itu terulang lagi gitu ya. Dari ayat 25, sorry. Ya. Nah, di sini ya. Paralelnya ya. Ya, kata mendengar itu ya. Kamu akan mendengar namun tidak mengerti, gitu ya. Kamu akan mendengar namun tidak mengerti. Kalau di sini digambarkan justru bangsa lain, orang Roma itulah yang mau mendengar. Jadi kita lihat di situ ya permainannya. Dalam bagian ini kan kita lihat dalam bagian ini kita bicara ketika Paulus ada di Roma di situ kan. Tetapi orang-orang di sana ingin mendengar apa yang Paulus yakini. Sedangkan di sini mereka tidak mau mendengar tentang berita Injil itu. Sandwichnya di mana? Daging tengahnya di mana di sini? Ya, di sini. Yaitu apa?
yaitu ketika Paulus menerangkan dan memberi kesaksian tentang kerajaan Allah. Berdasarkan apa? Berdasarkan hukum Musa. Berdasarkan kitab para nabi. Jadi kita lihat di sini, mereka mau mendengarkan loh. Ya kan? Di sini, ya. Jadi itu satu respon, kata mendengar itu buat orang Yahudi, itu bukan cuma sekedar dengar aja, masuk kuping kiri, keluar kuping kiri, enggak. Tapi kata mendengar buat orang Yahudi itu punya penekanan, mereka juga artinya apa? Menerima dan menaatinya. Jadi ini kita lihat, ini puncaknya di sini ya. Bagaimana kemudian Paulus menjelaskan posisinya, ya. Paulus bagaimana membawa kesaksian itu, kesaksian tentang kerajaan Allah, dan mencoba untuk meyakinkan mereka tentang Yesus. Menurut apa? Menurut hukum Musa dan menurut kitab para nabi. Itu. Jadi kita lihat justru masih ada keterkaitan. Ya. Nah, saya minta nanti kalian buat 3 struktur ini ya sebagai tugas latihan.